Shalom, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita bersyukur hari ini Tuhan Yesus baik dan luar biasa buat setiap kita. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali lewat media ini untuk kita mau datang mempersembahkan pujian kita, memberikan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita memberikan sukacita terbaik kita untuk Tuhan. Kita mau bawa ibadah kita dengan doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami bersyukur sampai saat ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Bapa, hati kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami, biar kami layak untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, bukan dengan kekuatanku. Dan berseru
mengatakan di dalam hati kami bahwa bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah berani kami Tuhan, tapi semuanya karena kasih setiamu yang terus ada dalam hidup kami. Kami mau berseru kepada Engkau Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau menara perlindungan bagi kami Tuhan. Engkau segalanya buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita mau katakan, pertolonganku hanya datang dari-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, kaulah harapan dalam hidupku. Oh, Engkaulah harapan yang kami percaya. Bapa, ini setiap hati kami. Kami datang dan berseru hanya kepadamu. Peganglah tangan kami, hanya Engkau harapan. Ku bersyukur Bapa, karena Engkau Allah yang setia. Mari kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Oh, segala pujian bagi-Mu, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau kekuatan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, buka hatimu, buka suaramu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Ku bersorak, ku tinggikan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang besar, Engkau Bapa yang setia. Bapa, kami panggil Engkau, Roh Kudus, kami serukan nama-Mu, hadirlah di tempat ini. Haleluya. Yesus, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Yesus, oh Bapa, ku berterima kasih buat segala cinta dan kebaikan-Mu Bapa, yang tak pernah berhenti, tak pernah habis. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dahsyat Engkau Bapa. Kita katakan pujian ini dengan iman. Ku pandang wajah-Mu
suara kita untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ini mari kita mau naikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dialah yang setia, Dialah yang baik dan luar biasa. Mari kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kami mau sorakkan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. 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 Masih ada sukacita saudara. Haleluya. Mari kita mau datang di bait Tuhan dengan pujian dan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami mau bersyukur buat Engkau Tuhan. Yes. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, karena pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa
Dahsyat Tuhan dalam hidup kita. Dan pada kesempatan ini mari kita mau siapkan hati kita, setiap pujian kita, untuk kita mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kami datang Bapa dengan segala kerunduan kami. Kami mau memandang wajah-Mu. Kami mau memandang kemurahan-Mu saja Tuhan di setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Bapa, ketika kami datang kepada Engkau, kami akan dibentuk. Kami akan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami akan semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di setiap hati kami mau dibentuk. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia. Tuhan
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu dalam ibadah online hari Minggu. Dan minggu ini kita masuk di minggu yang pertama bulan November, di mana tahun 2020 akan segera berakhir. Dan kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Kami percaya Kuasa-Mu terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Biar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sepenuhnya waktu pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah atas kami. Kami siap mendengar dan diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan November tahun 2020. Dan di bulan November kita bangsa Indonesia biasa memperingati Hari Pahlawan. Saya sangat percaya bahwa setiap kita Tuhan izinkan ada sampai hari ini. Karena Tuhan mau melalui kehidupan kita boleh menjadi berkat buat sesama kita. Pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Saya beri tema firman Tuhan hari ini, bersukacita karena Tuhan. Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sudah membuka kamus besar bahasa Indonesia. Arti kata pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Atau menurut kamus bahasa Indonesia, pahlawan itu adalah pejuang yang gagah berani. Dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17 menyatakan bahwa kita memiliki Allah yang ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi sebelum ada pahlawan-pahlawan yang kita hormati di Indonesia ini, terlebih dahulu kita punya pahlawan di dalam kehidupan kita. Pahlawan yang memberi kemenangan. Dan dia selalu hadir di tengah-tengah kita. Sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan bersukacita karena kita memiliki Allah yang selalu menyertai kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ini yang seharusnya membuat kita bersukacita. Sukacita adalah kebahagiaan yang asalnya dari Allah. Sukacita yang kita miliki karena kita mengalami kedamaian dan kesukaan di dalam batin kita karena Tuhan serta berkat yang kita terima di dalam kehidupan kita. Semua orang pasti ingin bersukacita, tetapi pada hari-hari terakhir, pada zaman sekarang ini, semua orang punya masalah yang sulit untuk dihadapi. Dan itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kalau sekarang ini kita mengalami masa yang sukar, Alkitab sudah mengingatkan kita terlebih dahulu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ada yang diperlakukan tidak adil, ada yang jatuh sakit, ada yang mengalami PHK atau kehilangan orang-orang yang dikasihi. Bahkan yang lain mengalami hal-hal yang membuat mereka sedih atau khawatir. Ini yang membuat kita tidak bisa bersukacita senantiasa. Ini yang membuat kita kehilangan sukacita di dalam kehidupan kita. Bahkan ada hamba Tuhan yang mulai menjadi patah semangat
dan mulai tidak bersukacita. Jika hal itu terjadi kepada kita, bagaimana kita bisa kembali bersukacita? Sukacita itu bukan hal yang kita miliki sejak lahir atau ada dengan sendirinya di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika bayi baru lahir kayaknya nggak sukacita. Kenapa? Karena selalu terdengar suara tangis gitu ya. Yang bersukacita yang ada di luar ruangan bersalin gitu ya. Sukacita itu nggak ada dengan sendirinya. Nggak tiba-tiba ada di dalam kehidupan kita. Sukacita adalah bagian dari buah roh. Kuasa Roh Kudus yang membantu kita untuk mengembangkan kepribadian yang baru sehingga kita punya sifat-sifat yang bagus seperti sukacita. Jadi sukacita itu termasuk salah satu buah roh. Jika kita bersukacita, kita akan lebih kuat ketika kita menghadapi tekanan. Tekanan apa yang sedang kita hadapi saat ini? Sehingga firman Tuhan mengingatkan kita bahwa biarlah kita bersukacita karena Tuhan. Ada banyak contoh di Alkitab tentang orang-orang yang tetap bersukacita meskipun punya banyak masalah. Ternyata di dalam Alkitab banyak juga orang-orang yang punya masalah. Contoh yang bisa kita teladani satu pribadi yang tetap bersukacita ketika dia menghadapi masalah, yaitu Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 gitu ya. Abraham tetap bersukacita saat dia dirugikan, bahkan sewaktu nyawanya terancam. Waktu dia mengalami ancaman, dia mengalami kerugian, dia tetap bisa bersukacita. Mengapa? Karena Abraham punya pengharapan untuk tinggal dalam dunia baru di bawah pemerintahan Mesias. Kita bisa meneladani Abraham dengan merenungkan sukacita yang akan kita rasakan di masa yang akan datang. Roma pasal 8 ayat yang ke-21. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kalau kita mengingat kehidupan beberapa hamba Tuhan, beberapa umat pilihan Tuhan yang mengalami persoalan, yang mengalami penganiayaan, tapi mereka tetap bisa bersukacita. Itu yang bisa kita teladani. Bagaimana Abraham dirugikan, bahkan nyawanya terancam, dia tetap bisa bersukacita karena dia punya pengharapan. Pengharapan itu yang membuat Abraham masih bisa tetap bersukacita. Hari ini, masihkah saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan punya pengharapan di dalam Tuhan? Dan itu yang akan membuat kita tetap bersukacita. Contoh yang berikutnya adalah Paulus dan Silas. Mereka tetap beriman dan bersukacita meski menghadapi banyak kesulitan. Salah satunya adalah setelah mereka dipukuli dan dijebloskan di dalam penjara, mereka tetap bisa memuji Tuhan. Tetap bisa berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 23 sampai 25, di mana dikatakan Rasul Paulus dan Silas mereka tetap bisa bersukacita sekalipun mereka mengalami penganiayaan, bahkan dijebloskan di dalam penjara karena memberitakan Injil. Mereka tetap bisa bersukacita karena terus merenungkan janji Allah tentang masa depan. Selain itu, Paulus dan Silas tahu bahwa mereka menderita karena menjadi pengikut Kristus. Ini yang membuat mereka tetap bisa bersukacita. Kita bisa meneladani dari apa yang dialami oleh Paulus dan Silas dengan tetap mengingat berkat yang akan kita dapat jika kita melayani Allah dengan setia. Jika kita tetap memiliki pengharapan kepada Allah kita. Ada banyak janji Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya sungguh bersyukur sampai hari ini saya masih tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan pengharapan saya kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, alasan apa yang membuat kita tetap bisa bersukacita? Yang pertama, kita akan baca di 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga
sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Satu Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini yang diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa alasan yang membuat kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan? Yang pertama adalah karena kita telah menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang membuat kita bersuka cita. Itu yang seharusnya membuat kita tetap bersuka cita, sekalipun sekarang ini kita sedang mengalami duka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Sukacita yang datangnya dari Tuhan itu bukan sukacita yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kalau uang di dompet kita banyak kita bersuka cita, itu mah biasa. Yang tidak biasa itu kalau di dalam dompet kita nggak ada uang kita tetap bersuka cita. Nah itu sukacita yang datangnya dari Tuhan. Kenapa kita harus bersuka cita karena Tuhan? Karena kita telah menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Itulah yang menjadi alasan kita harus tetap bersuka cita. Yang berikutnya, alasan apa yang membuat kita tetap bersuka cita karena Tuhan? Kita baca Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Perhatikan. Setiap ada kata sukacita biasanya dibarengi dengan pengharapan. Ternyata nggak bisa dipisahkan memang. Semoga Allah sumber pengharapan. Sumber pengharapan kita itu hanya Tuhan. Dan itu yang akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Alasan apa yang membuat kita tetap bersukacita karena Tuhan? Kita baca Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13 dan Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Alasan apa yang membuat kita bersukacita karena Tuhan, yaitu sukacita di dalam diri kita itu mengalir dari Allah sebagai aspek dari buah roh. Ketika ada Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus itu yang memampukan kita tetap bersukacita ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sukacita yang kita miliki karena Tuhan itu datangnya dari Allah sendiri buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, sakit penyakitkah, persoalan ekonomikah, atau persoalan apapun yang membuat kita kehilangan sukacita, mari kembali kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Sukacita kita itu mengalir dari Allah sebagai aspek dari buah roh. Roh Kudus yang di dalam kita yang memampukan kita tetap bersukacita karena Tuhan. Yang ketiga, alasan apa yang membuat kita tetap bersukacita? Ternyata bersukacita itu
membuat kita bisa lebih sehat. Nah, ini kan yang sedang dicari oleh orang-orang sekarang ini, gitu ya. Saya sudah membaca ada seorang peneliti di bidang kesehatan dari University of Nebraska di Amerika Serikat berkata, jika Anda bahagia dan puas sekarang, Anda kemungkinan besar akan lebih sehat di masa depan. Kata-katanya yang cocok dengan apa yang di Alkitab dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Jadi ternyata kenapa kita perlu bersukacita karena Tuhan. Yang ketiga, sukacita itu membuat kita sehat. Sukacita itu membuat roh kita semakin kuat. Jadi walaupun kita hidup di masa yang sulit seperti sekarang ini, kita bisa bersukacita jika kita menerima kuasa Roh Kudus. Dan untuk mendapatkannya kita perlu terus berdoa serta belajar dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan di masa sekarang ini banyak waktu kita untuk banyak belajar dan merenungkan firman Tuhan. Ada banyak ibadah-ibadah online yang kita bisa ikuti. Dan itu boleh menguatkan iman kita. Kita juga perlu merenungkan kebaikan Tuhan dan meneladani hamba-hamba Tuhan, bagaimana mereka tetap bersukacita ketika mereka sedang menghadapi persoalan, menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Dengan begitu kita akan bisa merasakan apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-64 ayat yang ke-11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan. Siapa yang membenarkan kita? Yesus Kristus yang sudah membenarkan kita. Dia yang sudah menebus kita dari kehidupan dosa. Dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita dibenarkan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita kehilangan sukacita. Mungkin kita tidak bisa bersukacita karena masalah yang kita hadapi. Hari ini kita boleh belajar. Belajar bersama-sama. Bagaimana sukacita itu boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Alasan apa yang membuat kita tetap harus bersukacita? Biarlah setiap kita memiliki alasan untuk kita tetap bisa bersukacita. Karena kita sudah menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan alasan yang berikutnya yang membuat kita tetap bersukacita adalah sukacita itu mengalir dari Allah dalam hidup kita sebagai aspek dari buah roh. Dan yang ketiga, sukacita itu membuat tubuh kita lebih sehat. Bila tetap bersukacita apapun yang kita hadapi, mengawali bulan November 2020, mari kita awali dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sekali lagi saya akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, biar itu boleh menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur siang hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, bahwa orang benar bersukacita karena Tuhan. Mau berdoa buat setiap umat-Mu, mungkin beberapa waktu yang lalu kami kehilangan sukacita, karena masalah yang kami hadapi, karena sakit penyakit yang sedang kami hadapi, tapi kami mau Tuhan, kami punya alasan untuk kami bersukacita, karena kami sudah menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Dan oleh Roh Kudus yang di dalam kita memampukan kami untuk tetap bersukacita. Dan kami mau Tuhan, dengan sukacita yang kami miliki, tubuh setiap kami sehat. Kami tetap kuat untuk kami menjalani hari-hari kami. Sempurnakan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi kami melakukan kebenaran firman-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, segala pujian bagimu. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita siapkan hati dan hidup kita untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Hari ini Tuhan mengawali bulan November yang akan kami jalani, kami tahu bahwa janji kebenaran firman-Mu akan Kau genapi dalam kehidupan setiap umat-Mu. Semua umat-Mu terpelihara sempurna oleh berkat yang datangnya dari Engkau. Biarlah kami boleh tetap memiliki sukacita karena Allah yang sudah menyelamatkan kami. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan pujian penyembahan kami, sempurnakan firman yang sudah kami dengar. Dan sebentar kami siapkan hati dan hidup kami untuk menerima berkat yang datangnya dari Engkau. Engkau Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kami perbuat, Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.